Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari satu kelompok dari grup mata kuliah portofolio investasi ingin mengajak ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan video kami yang mana akan menyampaikan tentang materi portofolio investasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota grup yang berasal dari kelompok saya, yaitu yang pertama Intan Febri Maharani, yang kedua Sri Wenda, dan saya sendiri Fitra Syahrul Ramadan. Langsung saja, materi kita pada hari ini adalah tentang risiko keuangan tradisional dan keuangan perilaku. Kita masuk kepada pengertian risiko. Apa sih itu risiko? Pengertian risiko mencangkup berbagai hal, berbagai arti di berbagai bidang ilmu dan pengetahuan, terutama ilmu sosial dan ilmu administrasi bisnis. Nah, dalam keuangan akademis, titik fokus peneliti keuangan tradisional melibatkan sifat objektif dari risiko. Sudut pandang keuangan tradisional ini mencakup ukuran kuantitatif risiko yang didasarkan pada penilaian risiko tingkat makro yang menggabungkan semua peserta di pasar keuangan. Nah, asumsi yang mendasar dalam keuangan tradisional adalah hubungan linier antara risiko dan pengembalian. Sebaliknya, akademisi keuangan perilaku memberikan pemeriksaan ekstensif di mana risiko didasarkan pada kombinasi faktor subjektif dan objektif. Selanjutnya, setelah penjelasan yang saya berikan tadi, pada akhirnya risiko keuangan dan investasi adalah proses penilaian situasional multidimensi yang bergantung pada karakteristik spesifik dari produk investasi atau layanan keuangan. Nah, dengan definisi yang telah saya bacakan tadi, jika kita membeli lotre itu adalah investasi yang secara substansial berisiko karena seorang pemain memiliki peluang tinggi untuk tidak kembali, tapi peluang kecil untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam kita lotre atau bermain lotre itu sangat besar kemungkinan akan gagal, tapi sangat kecil kemungkinan akan keuntungan yang besar. Nah, namun menyimpan uang di rekening bank dengan suku bunga tetap adalah pendekatan penghindaran risiko, karena seorang dijamin mendapatkan keuntungan yang kecil. Tapi yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya di bank itu kebalikan dari kita bermain lotre. Kalau di bank kita akan pasti mendapatkan keuntungan yang kecil dan risiko kegagalan yang juga lumayan kecil. Keputusan yang dianggap berisiko di alam ketika probabilitas bahwa hasil tertentu akan terjadi di masa depan diketahui dengan secara akurat. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan yang terkait dengan tingkat ketidakpastian terjadi ketika prospek hasil tidak diketahui atau dikenali secara khusus, seperti hasil pemilihan politik, acara olahraga, atau investasi. Nah, dalam konteks keuangan dan investasi, risiko biasanya didefinisikan sebagai peluang bahwa pengembalian total sekuritas yang sebenarnya akan berbeda dari yang diperkirakan, yaitu potensi kehilangan sebagian atau semua investasi awal. Dalam dunia akademis keuangan, asumsi utama peneliti keuangan tradisional menyangkut aspek objektif risiko, yaitu beta dan standar deviasi, model penetapan harga aset modal, dan perilaku penghindaran risiko. Asumsi penting dalam keuangan tradisional adalah hubungan positif antara risiko dan hasil yang diharapkan. Namun teori keuangan perilaku memberikan perspektif lebih luas di mana risiko didasarkan pada integrasi indikator subjektif dan objektif. Materi selanjutnya, perbedaan kepuasan antara risiko dan ketidakpastian. Keputusan di bawah risiko melibatkan penilaian yang sering di mana prospek konsekuensi yang diprediksi spesifik diidentifikasi. Jenis penilaian di bawah ketidakpastian ini dianggap kejadian yang tidak biasa karena tidak ada preseden historis untuk keputusan yang setara. Perbedaan signifikan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa di bawah risiko seseorang dapat menunjuk probabilitas matematis yang dapat diukur secara objektif, sedangkan dalam ketidakpastian kisaran hasil yang mungkin tidak dapat disajikan
tidak dapat disajikan di probabilitas statistik. Materi selanjutnya memang mengenai keuangan yang memuaskan. Apa sih keuangan yang memuaskan itu? Menurut pada Stedman dan Ricciardi, menurut Stedman, fondasi dasar keuangan tradisional sangat menarik karena ia menggunakan alat minimal untuk membangun teori terpadu yang dimaksudkan untuk menjawab semua pertanyaan tentang keuangan. Hipotesis pasar efisien, proporsi Modigliani-Miller, dan opsi. Untuk gambaran yang lebih luas tentang teori, materi pembelajaran dan pendekatan penelitian keuangan tradisional, lihat misalnya kemudian dalam bab ini, diskusi ekstensif diberikan tentang teori portofolio modern dan model penetapan harga aset modal. Karena kedua konsep ini adalah fondasi utama dari perspektif sarjana keuangan tradisional tentang risiko. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Intan Febri Maharani. Silakan kepada Intan. Baiklah, saya Intan Febri Maharani akan melanjutkan materi dari Fitra Syarul Ramadan. Konsep dasar dari perspektif risiko keuangan tradisional untuk mengidentifikasi masalah utama sebagai dasar mengenai risiko keuangan dan investasi dalam keuangan tradisional. Konsep yang pertama adalah preferensi dan sikap individu terhadap risiko pembuat keputusan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama. Yang termasuk ke dalam 3 kelompok tersebut adalah penghindaran risiko, netral risiko, dan pencarian risiko. Konsep yang kedua adalah asumsi utama MPT adalah risiko sebagian varians pengembalian pengurangan risiko melalui diversifikasi pentingnya risiko beta dan CAPM. Yang ketiga adalah signifikasi validitas opsi dan risiko sekuritas derivatif. Konsep yang keempat adalah alat manajemen risiko keuangan meliputi strategi lindung nilai, durasi obligasi, validitas, dan asuransi portofolio. Konsep dasar yang kelima adalah berbagai kategori risiko aset berdasarkan jenis instrumen keuangannya antara lain risiko suku harga, risiko kredit, dan risiko kebangkrutan. Keuangan tradisional didasarkan pada pengembalian keputusan klasik dan rasional yang membuat risiko yang lebih tinggi akan dihargai dengan imbalan yang lebih tinggi yang dikenal sebagai trade-off atau pengembalian risiko. Teori keuangan tradisional membuat asumsi bahwa dalam pasar saham yang efisien, risiko investasi sebaiknya dipahami dan diukur dalam kerangka portofolio yang teridentifikasi jika dibandingkan dengan pasar keseluruhan, di mana jenis risiko ini dikenal sebagai risiko pasar dalam penelitian Money oleh Markowitz. Risiko adalah sisi lain dari keuntungan. Pengembalian ini terdiri dari 2 elemen. Pertama adalah pembayaran bunga atau dividen secara berkala. Yang kedua adalah perubahan nilai aset selama periode waktu tertentu. Model penetapan harga aset modal atau CAPM mengemukakan bahwa pengembalian dan risiko terkait secara positif. Pengembalian yang lebih tinggi membawa risiko yang lebih tinggi. Asal mula MPT dikaitkan dengan karya koleksi komposisi Markowitz pada penelitian portofolio yang diterbitkannya pada tahun 1952 dan 1959. Dalam makalah ini, Markowitz menyarankan agar investor dapat membangun distribusi yang optimal dan instrumen keuangan dalam portofolio yang akan mencapai trade-off potensial terbaik antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Diidentifikasikan sebagai pembatas efisien. Premisi dari garis batas yang efisien adalah bahwa investor harus memilih portofolio yang optimal dari pengumpulan portofolio yang menyediakan pengembalian yang diharapkan, maksimum untuk berbagai tingkat risiko dan minimumkan untuk berbagai tingkat pengembalian yang diharapkan. Kumpulan portofolio yang memenuhi ketentuan ini dikenal sebagai portofolio yang efisien.
Tiga aspek utama MPT adalah portofolio yang bisa sama dengan lebih atau kurang dari jumlah bagiannya. Tergantung pada bagaimana investasi yang dimiliki dengan portofolio itu berinteraksi satu sama lain. MPT menyarankan agar investor membentuk portofolio yang paling menguntungkan, yang memiliki tingkat risiko minimum untuk tingkat pengembalian yang diharapkan atau pengembaliannya maksimum dari tingkat risiko tertentu. Intinya, kumpulan portofolio adalah kerangka kerja untuk pembatasan yang efisien yang menunjukkan imbalan yang maksimum untuk tingkat risiko tertentu dari investasi yang disajikan. Baiklah, saya Sri Wenda akan melanjutkan materi, yaitu model penetapan harga aset modal. Dasar teoritis untuk menyelidiki hubungan antara resiko dan pengembalian dikembangkan dalam konteks yang dikenal sebagai CHEM dalam studi oleh Sharp, Liner, dan Mosin. Pada akhirnya, CHEM adalah model matematika yang mencoba menjelaskan bagaimana sekuritas harus dihargai berdasarkan resiko relatif dalam kombinasi dengan pengembalian aset bebas resiko. Shep memperpanjang pekerjaan Markowitz dengan pengembangan aset bebas resiko yang membantu menciptakan teori portofolio dan CHEM. Model ini dibuat untuk menggambarkan perilaku harga sekuritas keuangan dan untuk memberikan metode di mana investor dapat mengevaluasi pengaruh investasi sekuritas yang mungkin pada resiko dan pengembalian portofolio mereka masing-masing perusahaan. Resiko tersebut biasanya dapat diverifikasi dalam portofolio kepemilikan yang besar. Dalam bentuknya, yang paling sederhana, CHEM adalah teori resiko dan imbalan hasil yang menjangkau jauh di dalam pasar yang sempurna. Debat beta hebat dalam keuangan akademik. Dalam konteks MPT, ukuran resiko yang tepat adalah beta. Juga dikenal sebagai resiko sistematis yang hanya berkaitan dengan jenis resiko yang terkait dengan pasar. Beta adalah ukuran perbandingan resiko yang menggunakan volatilitas saham atau portofolio relatif terhadap tolak ukur pasar. Dengan kata lain, beta dapat didefinisikan sebagai perubahan relatif dalam pengembalian pasar. Beta dalam kerangka C memainkan 3 faktor penting. Metode untuk meramalkan exposure portofolio secara sistematis, ukuran resiko dari realisasi exposure terdapat, total resiko pasar, dan teknis untuk meramalkan hasil yang diharapkan. Masalah lain dalam memanfaatkan beta historis adalah aplikasi untuk meramalkan resiko di masa depan. Levy juga mempertanyakan kesehatan penggunaan beta bersejarah untuk sekuritas keuangan individu dalam membangun portofolio. Sejak awal 1970-an, validitas beta historis untuk menangkap beta akurat telah menjadi fokus perdebatan intensif dalam banyak studi akademis secara khusus. Selama tahun 1990-an, kritik terhadap beta dan CHEM dalam literatur keuangan diintensifkan dengan munculnya keuangan perilaku. Mereka melakukan studi cross-seksional dan melaporkan banyak beta tidak dapat menjelaskan varian pengembalian rata-rata saham selama periode 1936 sampai 1990. Mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan dan ekuitas buku ke pasar secara statistik terkait dengan pengembalian yang diharapkan. Studi oleh Pharma dan Friends mengungkapkan bahwa hubungan cross-seksional antara retum saham dan beta pasar mendekati nol. Dan selanjutnya yaitu sudut pandang dasar penelitian keuangan tradisional. Tujuan kuantitatif sifat resiko. Istilah resiko biasanya hanya menunjukkan peristiwa-peristiwa masa depan di mana kemungkinan hasil alternatif yang mungkin diketahui mereka yang berada di camp keuangan perilaku memiliki perspektif resiko yang berbeda. Karena telah terungkap secara konstan bahwa aspek objektif resiko dalam pengambilan keputusan dan pemahaman seseorang tentangnya, yang dikenal sebagai resiko subjektif, tidak pasti sama pada
dasarnya seperti yang diungkapkan oleh Modani, Coley, dan Roenfeld. Pengukuran kuantitatif seperti beta, deviasi standar, semivarian, mean, deviasi absolut, skewness, dan kurtosis telah diidentifikasi sebagai dimensi resiko yang berbeda yang dirasakan oleh investor. Hampir 10 tahun sebelum pemberian hadiah Nobel 1990, akademisi mulai menemukan sejumlah bukti empiris yang tidak konsisten dengan penentuan harga pasar menurut Kemp dan EMH karena temuannya bertentangan dengan teori portofolio modern. Selanjutnya yaitu sudut pandang dasar penelitian keuangan tradisional atau tujuan kuantitatif sifat resiko. Dengan kata lain, keuangan tradisional tidak mempertimbangkan faktor resiko subjektif dalam proses pengambilan keputusan dalam penilaian risiko untuk berbagai bentuk instrumen keuangan dan layanan investasi. Peran risiko subjektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan investor dengan membentuk persepsi dan reaksi mereka. McDonald dan Shell menunjukkan bahwa risiko yang dirasakan adalah ukuran XN yang mungkin didasarkan pada pengembalian masa lalu, analisis fundamental, firasat saat ini, dan semua informasi lain yang diyakini manajer dan analisis portofolio terkait erat. Baiklah, sekian dari saya. Setelah semua penyampaian materi dari kami bertiga tadi, maka presentasi hari ini bisa kami tutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.